Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari grup B akan mempresentasikan tentang identifying market segment and target pada perusahaan JDID dengan saya Tarik Rahman. Saya Muhammad Hamid Zaini. Saya Raisa Mufti Rafa Laksono. Saya Alif Budi Hartawan. Saya Lesna Kira. Oke, langsung saja next. Dan ini yang akan kami bahas yaitu tentang latar belakang, market segmenting, market targeting, market positioning. Selanjutnya ada fakta, masalah, solusi, serta kesimpulan. Next. Oke, di latar belakang. Sistem bisnis konvensional telah dimodernisasi sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi. Ini ditandai dengan pergeseran sistem pemasaran dari yang tradisional ke yang digital, yang menggunakan internet. Penggunaan internet sebagai sarana pemasaran perusahaan dianggap lebih efisien dalam hal jangkauan pasar yang dilayani dan biaya promosi. Karena keadaan ini, semakin banyak bisnis menggunakan internet untuk berkomunikasi tentang barang dan jasa mereka. Ini dikenal sebagai pemasaran online. Pemasaran menggunakan internet sebagai alat komunikasi untuk memberikan layanan kepada khalayak mereka, masyarakat. Melalui internet, pemasar dapat memberikan informasi lebih cepat dan lengkap kepada khalayak mereka. Di sisi lain, konsumen juga dikenal sebagai konsumen memiliki kemampuan untuk membeli barang atau jasa kapanpun dan dimanapun penjual berada, yang menunjukkan bahwa pemasar online memberikan lebih banyak kemudahan baik konsumen dan pemasar. Pemasaran online adalah jenis layanan yang ditawarkan pemasar kepada pelanggan. Untuk itu, menyatakan bahwa layanan harus memenuhi 3 syarat: kecepatan, respon, kepercayaan atau trust, dan kesesuaian atau customization. Jika pemasar dapat memberikan layanan yang dipercaya, dapat dipercaya, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan, kepuasan pelanggan akan meningkat. Selanjutnya, alasan kami memilih JDID sebagai laporan tugas manajemen pemasaran kami adalah sesuai dengan judul laporan, yaitu mengidentifikasi segmen pasar dan target pasar. Karena JDID ini merupakan salah satu perusahaan yang tidak bisa menyesuaikan dirinya di Indonesia sesuai dengan target pasar mereka. Oke, di sini saya akan menjelaskan tahap market segmenting. Nah, JDD itu sendiri membagi calon konsumennya itu menjadi kelompok yang lebih kecil, yang memiliki kebutuhan dan minat yang sama ataupun mirip. Nah, Nah, di sini pun jenis-jenis market segmenting yang ada pada JDD itu yang pertama itu ada segmentasi demografis. Yang pertama itu ada usia. Nah, di usia sendiri ini JDID ini memilih memasarkan produknya itu kepada yang misalnya milenial ataupun Gen Z yang lebih melek terhadap teknologi yang baru ataupun elektronik gitu. Nah, di sini ada jenis kelamin. Tentunya misalnya kan cowok dan cewek itu kan punya preferensi yang berbeda ya. Mungkin di situ JDID bisa mengkategorikan ini untuk produk cewek, ini untuk produk cowok. Nah, di pendidikan. Nah, pendidikan sendiri juga mempengaruhi keinginan gitu, atau bisa menjadi indikator daya beli atau preferensi suatu produk yang diinginkan oleh calon pembeli gitu. Nah, di pekerjaan di sini ini membantu JDID untuk mengidentifikasi kebutuhan calon pelanggan yang spesifik. Misalnya nih, kayak ini orangnya adalah pekerja kantoran, jadi JDID itu menawarkan produk-produk kantor dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua itu ada segmentasi geografis. Nah, di sini di lokasi ini JDID itu lebih berfokus pada wilayah yang urban dengan koneksi internet yang baik. Yang kedua itu ada iklim. Nah, JDID ini menawarkan produk yang sesuai dengan iklim yang ada di daerah calon pembeli tinggal. Misalnya di sini itu lembab gitu, jadi ditawarin dehumidifier atau semacamnya. Terus ada segmentasi psikografis. Nah, yang pertama itu ada gaya hidup. Nah, JDID itu menawarkan produk yang berbeda
tergantung gaya hidup calon pembelinya. Nah, hal ini dikarenakan kebutuhannya itu berbeda-beda. Misalnya gaya hidupnya tinggi, tentunya kan kebutuhannya lebih banyak, yang lebih bagus atau yang lebih, kalau mau beli elektronik mau yang flagship gitu. Kalau orang yang gaya hidupnya rendah itu ya udahlah beli elektronik, ya udah yang penting bisa dipakai gitu. Nah, terus yang kedua itu ada kepribadian. Nah, ini juga mempengaruhi pilihan produk yang akan dibeli oleh calon pembeli. Terus yang keempat itu ada segmentasi perilaku. Nah, ini yang pertama itu ada tingkat penggunaan. Nah, tingkat penggunaan ini maksudnya tuh konsumen tuh yang lebih sering berbelanja online tentunya akan lebih mudah untuk diberikan penawaran produk, karena kan dia sering scroll, jadi bisa diberikan iklan-iklan atau penawaran gitu. Nah, terus manfaat yang dicari. Nah, calon pembeli juga mencari produk tuh dengan harga yang terjangkau, kualitasnya tinggi, terus pengen pasti orisinilnya gitu. Pengen beli barang-barang elektronik tuh pengen yang original gitu, bukan yang palsu. Nah, ataupun pengiriman yang cepat. Oke, lanjut. Nah, di sini ada market targeting. Nah, jadi JDID ini berfokus pada elektronik dengan berusaha memenuhi berbagai kebutuhan konsumen. Namun segmentasi pasar yang terbatas menjadi tantangan di tengah persaingan e-commerce yang ketat. Oke, silakan Kayla. Oke, berikutnya ada market positioning. Jadi JDID telah berhasil memposisikan dirinya sebagai pemain utama di pasar e-commerce Indonesia dengan fokus pada keaslian produk. Tagline dijamin ori menjadi identitas kuat yang membedakan JDID dari kompetitor dan membangun kepercayaan dari konsumennya. Next. Di sini yang ada kepercayaan yang tak tergoyahkan. Jadi JDID memberikan jaminan keaslian produk sehingga konsumen merasa aman berbelanja dengan keyakinan mendapatkan barang yang asli. Dan komitmen dari JDID untuk menyediakan produk 100% original dan menjadi nilai jual utama yang membedakan JDID dari kompetitornya. Kemudian yang poin B, membangun relasi jangka panjang. Kepercayaan antara JDID dan konsumen terbangun melalui konsistensi dalam memenuhi janji dan memberikan pengalaman belanja yang positif. Reputasi yang kuat ini menjadi dasar hubungan yang langgeng antara bisnis dan pelanggan. Kemudian yang poin C, mendorong loyalitas. Loyalitas pelanggan sangat penting bagi keberhasilan JDID. Konsumen yang puas dengan produk asli cenderung kembali berbelanja dan merekomendasikan JDID kepada orang lain, memperkuat posisi perusahaan di pasar e-commerce. Next. Kemudian, selain keaslian produk JDID juga memposisikan dirinya sebagai platform untuk produk berkualitas premium. Jadi JDID adalah platform e-commerce terkemuka di Indonesia yang memikat konsumen dengan produk berkualitas premium, keaslian produk, dan layanan pelanggan yang unggul. Kemudian, platform yang mudah digunakan. Jadi platform e-commerce yang user-friendly, menawarkan antar muka intuitif, proses pembayaran aman, dan dukungan live chat untuk meningkatkan pengalaman belanja online. Kemudian ada platform yang peduli pelanggan. Jadi JDID itu berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik, mulai dari memberikan kemudahan pengembalian barang hingga garansi produk, terus menjadikan mereka pilihan favorit di Indonesia. Untuk memperkuat
positioningnya, JDID telah menjalankan berbagai strategi, antara lain untuk poin A ada kampanye marketing yang kreatif. Jadi JDID tidak hanya dikenal karena komitmennya terhadap produk yang asli, tetapi juga karena kampanye pemasaran kreatif yang melibatkan influencer dan kolaborasi dengan berbagai brand populer. Kemudian program loyalitas yang menarik. JDID menawarkan program loyalitas yang memberikan keuntungan bagi pelanggan setia, seperti diskon eksklusif, point rewards, dan akses prioritas ke produk-produk baru. Kemudian untuk poin C ada pengembangan fitur-fitur inovatif. JDID berkomitmen untuk memberikan pengalaman belanja yang menyenangkan dan unik. Salah satu contohnya adalah fitur AR yang memungkinkan konsumen mencoba produk secara virtual. Kemudian yang terakhir ada kemitraan strategis sebagai pemain utama di industri e-commerce Indonesia. JDID berhasil membangun luas, memperkuat posisinya dan memberikan manfaat bagi seluruh ekosistem. Contoh nyata penerapan positioning yang diterapkan oleh perusahaan JDID. Yang pertama, kampanye dijamin ori. Kampanye dijamin ori dari JDID menjamin keaslian produk yang dijual, memberikan rasa aman pada konsumen. Mereka akan selalu mendapatkan barang yang original. JDID juga mengadakan uji keaslian produk dan memberikan opsi pengembalian jika terbukti palsu. Yang kedua, kemitraan dengan brand mewah. JDID berkomitmen menghadirkan produk berkualitas tinggi melalui kemitraan dengan brand mewah yang memperkaya portofolio dan membuka peluang baru. Kerjasama ini memungkinkan JDID menawarkan produk eksklusif yang sulit ditemukan di tempat lain. Yang ketiga, fitur JDID Assure. JDID Assure adalah layanan purna jual yang memberikan rasa aman kepada konsumen saat berbelanja online, menjamin kualitas dan keaslian produk. Fitur ini mencakup jaminan pengembalian uang jika produk tidak sesuai dengan deskripsi atau rusak. Faktanya, meski JDID merupakan dari JD.com yang besar, belum mampu bersaing di pasar e-commerce Indonesia, meskipun telah mengadaptasi teknik pemasaran di Cina. Perusahaan ini kesulitan dalam mengidentifikasi segmen pasar lokal. JDID terlalu fokus pada produk impor dan premium, sementara konsumen Indonesia lebih memilih merek lokal yang terpercaya dan produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Selain itu, JDID kurang agresif dalam promosi dibandingkan dengan pesaingnya, sehingga sulit menjangkau konsumen dengan daya beli rendah. Kemudian ada masalah di mana di sini JDID menghadapi beberapa masalah termasuk penggunaan segmentasi niche yang hanya menargetkan generasi milenial dan Z untuk penjualan elektronik, sehingga kalah bersaing dengan e-commerce lain yang menargetkan pasar lebih luas. Selain itu, JDID juga salah dalam melakukan market targeting dengan fokus terbatas pada segmen elektronik, yang mengakibatkan kesulitan bersaing dengan e-commerce besar lainnya. Solusinya adalah, untuk mengatasi masalah JDID adalah dengan mengganti strategi dari fokus pada suatu pasar menjadi strategi multisegmen yang lebih luas. Selain itu, JDID perlu menyesuaikan target pasarnya dengan mempertimbangkan perbedaan geografis dan psikografis di Indonesia. Kesimpulannya, meskipun JDID merupakan bagian dari perusahaan besar, JD.com belum berhasil bersaing di pasar commerce Indonesia. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap preferensi dan perilaku konsumen lokal, serta fokus yang terlalu sempit pada produk impor dan premium. JDID juga gagal dalam segmentasi pasar dengan menargetkan hanya generasi milenial dan Z, serta produk elektronik, sehingga tidak dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Untuk mengatasi masalah ini, JDID perlu mengubah strategi pemasaran menjadi multisegmen dan menyesuaikan penawaran produk dengan kebutuhan dan preferensi konsumen Indonesia yang beragam. Sekian dari kami. Terima kasih.